Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Langkah 210. Kami akan membahas tentang kesenian kuda kepang itu. Konon katanya banyak beranggapan kesenian kuda kepang sendiri itu musyrik. Kebetulan di sini ada ketua ataupun sesepuh kesenian kuda kepang. Kira-kira bisa dikenalkan Pak namanya? Oh bisa. Nama saya Senan sebagai sesepuh kesenian kuda kepang yang ada di Batam sini. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Pak Asnan sudah memberi peluang untuk mewawancarai beliau. Dan kebetulan sekarang lagi viral tentang kesenian kuda kepang Pak ya. Jadi banyak masyarakat menilai bahwasanya kesenian kuda kepang sendiri ini musyrik Pak. Jadi apa tanggapan Bapak tentang musyrik itu Pak? Ya. Oke, terima kasih Mas ya. Kalau memang ya kita juga mendengar dan melihat berita itu, kalau kita dibilang musyrik Mas, itu dilihatnya dari segi mana kan gitu. Kalau kesenian itu dari leluhur dulu memang sudah ada. Ini jadi tinggalan leluhur dulu yang sifatnya di lingkup seni. Jadi kita itu tidak ada musyriknya apa. Kita main, waktu main itu kan ya jarang-jarang, sebulan sekali atau 3 bulan sekali, mungkin kadang-kadang setahun sekali. Jadi musyrik itu sebenarnya kalau kita itu menduakan Allah. Jadi ini enggak ada. Memang seni ya itu, memang kuda lumping ya harus ada kalap, harus ada sesajen, harus ada bakar menyan dan dupa dan lain-lainnya. Itu memang itu seni. Mungkin dari situ Pak. Jadi banyak yang menilai seni kuda kepang ini musyrik itu tentang adanya sesaji, adanya kemenyan. Nah, itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Untuk kemenyannya sendiri lah. Oh iya. Sebenarnya kalau kemenyan, dupo, wewangi dan sajen itu ya memang ada filosofinya Mas. Kalau gitu Pak. Iya, semuanya itu barang-barang itu kan atau makanan itu semua bisa dimakan manusia. Makanannya manusia semua itu, bukan yang ada di dalam sajennya itu Pak. Iya, di sajen itu. Nah, itu ada filosofinya, mulai dari bakar kemenyan sampai dupa atau mungkin pakai beras kuning, apa itu semua ada filosofinya. Jadi apa perlu kita perjelaskan supaya orang itu lebih tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam sajen ini, atau saya sampaikan dulu kemenyan itu. Oh boleh. Ya. Mungkin dari kemenyannya dulu Pak ya. Ya. Jadi biar semua masyarakat itu tahu sebenarnya untuk kemenyan sendiri ataupun sajen atau sesaji ini ada filosofinya Pak ya. Boleh dijelaskan tentang kemenyannya dulu Pak. Ya. Kemenyan itu sebenarnya kan bahasa apa ya, kalau Penjawa itu bahasa sanepan, bahasa kiasan. Itu kemenyan. Kemenyan itu gampangnya itu menyan gitu. Sebenarnya itu ada artinya menyang. Menyang itu
yang kita bakar menyang itu kan yang keluar asapnya. Nah itu yang itu menyang itu. Jadi kita mempunyai niat untuk menyampaikan ke sesuatu yang belum kita tahu. Nah ini karena ini seni kuda kepang, memang itu tradisinya gitu ya, kita harus memakai itu. Nah, menyang itu menyang artinya apa? Kita ingin menyampaikan, kan ada dua hal Mas. Jadi kita mau main, seandainya kita mau main di lingkungan mana, itu ada dua yang perlu kita ketahui dan perlu kita hormati dan perlu kita jaga supaya apa? Memain ini nanti pentasan ini tidak ada sesuatu hal dan tidak ada yang mengganggu resiko kepada paguyuban ini. Jadi menyang ini untuk menyampaikan, sekarang saya ibaratkan untuk menyampaikan sesuatu penghormatan. Nah itu memang kalau asapnya ini menyang ini memang untuk caos hormat kepada yang ada di lingkungan situ. Jadi yang tidak kasat mata. Ini kalau maksudnya caos hormat itu seperti apa, Pak? Ya kita menghormati lah, kita menghormati yang ada wilayah itu. Kalau kita percaya dan tidak percaya ya itu terserah orang kita menilainya ya. Bukan berarti kita takut sama dia, tidak Pak? Oh ya? tidak. Kita menghormati lantaran itu mungkin wilayah dia seperti itu Pak ya. Jadi kita supaya jangan mengganggu kepada acara pentasan seni kuda kepang ataupun itu pencak silat atau apapun. Nah di situ jadi kita menghormat itu kepada yang tidak kasat mata. Kepada yang kasat mata kita pasti izin menghormati kepada RT RW pamong setempat atau kepala lingkungan. Ini juga kita perlu hormati apa? Kita supaya tidak mengganggu dan kita izin tidak mengganggu di lingkungan situ pada main ini. Nah itu supaya apa? Diberi kelonggaran di waktu untuk pementasan paguyuban yang kita mainkan itu. Jadi terus dupo Mas, itu sama aja. Oh bedanya dupo sama kemenyan sendiri itu apa Pak? Sebenarnya sama aja. Sama Pak ya? Iya sama aja. Kalau sekarang kalau tidak ada dupo ya bisa menyan. Tapi kalau menyan ada dupo pun nggak apa-apa. Dupo itu kalau sanepannya katanya dudu opo-opo ning sarono. Artinya itu sama aja. Sarono itu sarana atau media untuk menyampaikan itu tadi niatan kita untuk tampil malam ini kepada yang tidak kasat mata. Itu tradisi kesenian Mas. Tadi saya ulangi, dari kita ngomong ini bukan musyriknya ke mana itu, jadi jangan disamakan ya. Oh bakar kemenyan ini semua ini manggil setan, ngasih setan, tidak ada itu Mas. Jadi kita mohon izin kepada, entah kita sama-sama tidak tahu yang lingkungan situ itu memang tradisi daripada kuda kepang memang harus ada bakar kemenyan. Nah, kalau untuk wewangian sendiri Pak. Nah ini wewangian juga gitu. Memang kita diwajibkan ya. Biarpun kita mau kumpul orang banyak, kita berdua aja, kita kan harus harum. Tidak harus wangi, tidak, kita harus wangi bersih. Karena apa? Hubungan kita supaya lebih dekat, lebih merakat itu kan harus wewangian. Nah ini wewangian ini ngewang-ngewangi. Membantu kita untuk bergaul, untuk menyampaikan atau untuk apa ini kita mendekat ini mau main ini ya. Nah ini mau main supaya kita ini baunya harum. Nah ini seorang seneng kalau kita baunya nggak enak kan orang jadi pasti nggak suka Mas. Nah, itu dari situ aja. Wewangi itu mau ngewang-ngewangi kita tampil sebenarnya itu. Oke Pak, itu mungkin arti ataupun filosofi dari kemenyan. Sekarang ke sesaji ataupun sajen Pak. Isi dalam saji ataupun sesajen ini berarti itu ada filosofinya juga itu Pak? Ada, itu ada. Nah makanya saya bilang yang ada dalam sajen itu sebenarnya makanannya manusia semua, bukan makanannya yang lain tidak ada. Jadi kalau mau dibilang itu makanannya setan, makanannya tidak ada, itu makanannya manusia. Nanti habis selesai acara atau tampilan ini itu boleh dimakan oleh anggota dari nggak masalah itu. Nggak masalah itu karena apa? Cuma di situ juga ada filosofinya. Nah, Bapak perlu kita sampaikan. Boleh Pak, biar diperjelas. Jadi masyarakat biar tahu Pak. Jadi inti ataupun arti dari sajen sendiri Pak. Iya. Sajen dari kita dari tempatnya aja ya. Tempatnya ini kebanyakan dulu sebelum ada zaman sekarang dari plastik, itu dulu marang. Nah marang itu sebenarnya ada kata filosofinya. Marang itu untuk menyampaikan kepada tadi marang seliramu, marang
kancamu, marang penonton. Nah, ini untuk menyampaikan kayak itu. Jadi yang ada di dalam sini ini sesajen itu, nah itu untuk menyampaikan. Filosofinya untuk menyampaikan, nanti bisa kita bahas satu persatu. Jadi ya itu tadi kita rangkum, jadikan tadi di wadah tempatnya sesajen itu untuk mengisi bahan-bahan yang ada di situ, nanti kita terjemahkan satu persatu. Ya, oke, mungkin bisa diperjelas Pak tentang sajen atau sesaji sendiri, isi dalam sesaji itu Pak. Ya, jadi mulai dari kita situ ada yang menonjol itu ya, ada di pisang itu kalau bahasa Jawanya gedang, digeget bermadang juga bisa, gedang greget anggon itu mandang. Greget itu jadi semangat dalam arti mau pentas ini harus mempunyai semangat, jiwa yang greget supaya lebih menarik penonton dalam menonton ini biar seneng. Kalau kita lembek kan itu ada artinya greget anggon itu mandang, itu gedang. Ada di situ ada beras itu beras gimana? Yang beras mentah. Nah, itu beras mateng? Mentah, masih beras. Nah, namanya beras. Kalau sudah matang itu namanya nasi. Oh gitu Pak. Ya, jadi kalau nasi, beras itu sumbering seger waras. Artinya apa? Nasi kan bahan makan kita supaya badan mau main. Nah, nanti supaya seger waras. Nah, itu artinya daripada beras itu. Itu sumber kekuatan atau sumber daripada tenaga. Jadi itu ada filosofinya, yaitu tadi dianukan ke beras gitu aja. Disebut beras ya. Yang lainnya Pak? Nah, ada sekarang itu kelapa, klopo itu yang bulat itu. Itu klopo. Itu sebenarnya klopo itu kan sanepan juga. Klopo itu kalau diperang lagi masih muda namanya cengkir. Cengkir kalau sudah tua dibakar namanya cikalan. Nah, ini kalau sudah tua dibakar itu namanya cikalan. Nah, cengkir itu artinya kencengnya pikir. Nah, kencengnya cara berpikir kita apa, dalam mentas kita apa, tujuannya apa, pikiran kita yang positif aja. Kita mainin tujuannya untuk menghibur penonton. Nah, itu kencengnya pikir, niat tujuan kita dari awal dari rumah, tujuannya kita dari paguyuban ini untuk menghibur penonton. Ini kencengin pikir. Nah, itu tidak ada yang lain. Nah, terus cikal, kalau sudah tua belas itu jadi cikal. Nah, itu mengetahui atau kita untuk mengingat kepada cikal bakal. Cikal bakal itu ya para leluhur dulu. Para leluhur dulu yang kita memberikan kesenian ini, menurunkan kesenian ini. Jadi jangan sampai lupa dengan yang tinggalan para leluhur dulu itu, supaya tetap kesenian ini tetap berjalan, diuri-uri, dilestarikan. Itu. Terus ada lagi itu gula merah dan gula putih. Gula merah dan gula putih ini perlambang. Gula merah itu perlambang dari orang tua perempuan, ibu. Gula putih itu perlambang dari bapak. Kenapa kok harus gitu? Iya, kita segala sesuatu mau pergi, mau melakukan apapun harus minta mohon izin kepada ibu dan bapak supaya diberi doa keselamatan, sampai dalam permainan kesenian ini tidak ada halangan sesuatu apapun, karena doa ibu dan bapak direstui oleh bapak dan ibu. Terus situ ada lagi di situ ada cok bakal. Ya. Oh, yang ada telurnya itu Pak ya. Cok bakal itu tempatnya itu takir. Takir. Iya, ada takir, ada isinya itu macam-macam rempah-rempah atau bumbu. Nggih. Takir itu pasamone tatak ing pikir. Jadi pikirnya ini jangan luas. Kita sudah mau tujuannya dari awal kan, kesenian ini tujuannya untuk menghibur penonton. Nanti harus tatak, harus pas, jangan ada yang lain. Tidak ada yang mau neko-neko, inilah itu tidak ada. Jadi itu nyatanya kita kesenian untuk menghibur penonton. Nah, itu dah. Isinya di situ ubur rampen. Ubur rampen segala rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang ada yang ada di bumi pertiwi kita ini dijadikan satu. Apa itu artinya? Ubur rampen ini menggambarkan suatu kehidupan yang beraneka ragam, macam-macam di situ. Nanti
tetap dijadikan satu di tempat akhir supaya menjadikan energi, yaitu tataking pikir. Di situ ada lagi ini, ada badek. Oh, dari tape itu, ya, Pak, ya. tape itu ada 2. Itu badeknya tape dari ketan hitam atau dari ketan putih. Dari singkong, dari tape putih. Itu pun ada filosofinya. Itu ada filosofinya. Nah, badek itu sebenarnya badekan itu artinya teka-teki. Nah, ini jangan sampai kita menebak-nebak yang tidak. Jadi kalau nanti perempuan ini badek itu kecut, pahit, apa manis. Di dalam badek itu rasanya mungkin asam-asam gitu. Nah, jangan sampai di dalam penampilan kita merasakan kecut, asam ya. Nah, jadi akan merasakan yang manis-manis supaya penonton terhibur, pemain merasa puas untuk menampilkan sesuatu yang kita tampilkan itu. Nah, di situ ada lagi yang untuk putihnya, Pak. Itu apa sama aja, Pak? Hitam sama putih itu sama aja? Iya, ya itu tadi. Jadi hitam kebaikan rasa yang putih, ya hitam itu tadi yang putih. Kalau hitam jangan sampai ada rasa yang jelek lah. Hitam itu artinya kejelekan. Nah, jadi kalau yang putih ya kita mudah-mudahan dapat dalam permainan ini dapatkan yang putih yang baik. Nah, itu artinya putih dan yang hitam itu. Nah, terus kalau yang ditusuk itu, Pak, kayak ada bawang putih, bawang merah, cabai. Nah, itu maksudnya apa itu, Pak? Nah, itu kalau orang Jawa katanya itu tumbak sewu katanya. Itu untuk penolakan. Itu untuk penolakan ya. Ibadat itu untuk filosofinya aja. Jadi ya untuk penolakan supaya penampilan kesenian pada malam itu, penampilan itu jangan ada apa-apa ditolak tumbak sewu. Artinya untuk menolak aja, tidak ada apa-apa. Itu untuk menolak aja, perlambang aja. Itu tadi filosofinya. Nah, terus ada kendi. Pak. Ada kan yang kemarin saya lihat itu kecil isi air itu ya. Iya. Nah, kendi itu kan dari tanah, isinya air. Ini sebenarnya juga kita sudah diingatkan supaya kita mau selalu menggunakan tanah ini, kita tetap berpijak pada tanah Ibu Pertiwi. Isinya air sumber kehidupan. Nah, ini di situ jadi jangan lupa dengan Ibu Pertiwi dengan sumber kehidupan kita. Itu harus tetap kita jaga, kita lestarikan dalam menampilkan kesenian ini. Nah, filosofinya kendi juga kalau orang Jawa itu ada. Enteng kecangking, abot yo kecangking. Jadi kalau isi air itu berat. Itu ya cangking. Kalau kosong pun ya kecangking. Nah, ini sebagai orang tua, sebagai pimpinan daripada atau sesepuhnya yang ada di kesenian ini. Nah, itu kalau ada jeleknya ya, wah pimpinan siapa ketuanya, siapa pengurusnya, siapa pawangnya. Nah, ini ikut jelek, kalau jelek. Tapi kalau kita baik, semua ikut baik. Jadi itu sifatnya melekat kepada orang tua yang harus bisa membimbing anggota, para penabuh, pemain ini harus bisa dibimbing ke arah yang benar dalam penampilan ini. Karena yaitu tadi enteng kecangking, abot yo kecangking, itu kendi. Kalau ini, Pak, rokok kan di situ saya lihat ada rokok itu, Pak, berapa batang itu. Nah, maksudnya ya. Apa itu, Pak? Rokok ini ya itu biasa semua sudah tahu kalau rokok itu moro karo tako. Itu cuma disingkat aja rokok. Gitu. Moro karo tako. Kita datang, nah ini ya penonton mesti datang. Ini kesenian apa main ini? Nah, ini kan datang dari luar sana. Nah, ini tanya kesenian apa? Oh, ini kesenian A, ini kesenian B. Oh, main di sini. Nah, kita menonton ya, tidak ada yang mengganggu risiko pada penampilan ke situ. Ada lagi, ya ini ada lupa nih Mas nih. Itu ada koco, kacang nilo sama kaca, Pak ya. Nah, ini satu paket. Kalau koco itu untuk ngilu, kalau bahasa Jawa itu ngilu, untuk ngocok, untuk merapikan diri, ngaca diri. Nah, ini yang satu sisir. Ini sisir ini yaitu tadi untuk merapikan. Untuk merapikan kita kalau sisiran kan harus ini merapikan yang jendel-jendel ya, yang kusut, rambut yang kusut untuk meluruskan. Nah, sisir itu dari kata suri. Kalau Jawa suri.
Suri artinya suri patuladan. Suri patuladan itu contoh, ngilo, untuk mengilo. Jadi kalau kita kesenian ini para sesepuhnya ingin jadi suri patuladan contoh, jadi ngilo lah. Kita mawas diri dulu, introspeksi. Setua ini sudah benar atau belum? Kalau kita belum benar, ya kenapa harus dicontohkan? Tapi kalau kita sudah sebagai orang tua, sebagai sesepuhnya yang ada di kesenian ini, bisa menjaga nama daripada kesenian, yaitu tadi mawas diri dulu. Nah, baru kita memberikan suri patuladan kepada yang lain, kepada anggota, kepada penabuh dan kepada penonton. Kita memberikan yang terbaik karena kita sudah mawas diri kita ini sudah baik atau belum. Itu artinya ngilo, sisir sama suri kaca itu ya, tadi Pak ya. Ya. Terus ada lagi Pak, ini sirih ataupun soro Pak. Ya. Itu ada Pak ya memang di situ. Ada. Nah itu satu paket dengan kinangan. Suruh Kinangan itu, ya. Pak. Suruh kinangan itu sebenarnya ya ada filosofinya juga. Di situ kan ada 5 macam. Suruh, gambir, jambe, enjet, dan bako atau susur. Nah ini sebenarnya mengetahui kepada, kalau ini bahasanya apa, ini kepada sedulur papat, 5 pancer, juga kepada energi 4, ya tadi bumi, banyu, geni, angin. Nah ini itu sebenarnya mengetahui itu supaya kinangan supaya apa, selalu eling. Jadi dieling-eling bahwa kita ini mempunyai itu tadi kanggonan sifat papat, bumi, banyu, geni, angin. Juga kalau dalam orang Jawa katanya punya ada sedulur papat, aluamah, amarah, supiah, mutmainah. Itu katanya kan itu, yang itu jadi perlu selalu eling dengan diri kita sendiri. Nah, seduluran ya itu, ya dulur ya ini semua pemain, penonton itu termasuk, itu filosofi aja, semua itu ada filosofianya supaya orang ini selalu ingat kepada di sekitar kita ini semua itu saudara, semua itu sama, tidak ada yang lain, kita tidak tahu. Jadi yang semuanya itu arahnya ke penonton, pemain dan penabuh itu. Nah ini minuman ini ya, kita ada kopi pahit. Oh iya Pak. Nah, kopi pahit, air putih juga kan ada itu Pak. Nah itu batang gula putih itu namanya. Teh itu pakai nggak Pak kira-kira? Nah itu yang sebenarnya kalau dulu ya itu memang batang kopi pahit sama minuman gula. Nah minuman gula tapi putih. Nah itu sebenarnya juga gitu. Putih dan hitam itu dalam kehidupan ini memang kalau tidak putih ya hitam. Nah kita makanya harus kita memilih yang putih. Lewatilah, jauhkanlah yang hitam-hitam ini, yang jelek-jelek ini. Jadi apalagi kalau kita mengundang penonton ini ya, nah ini jauhkan yang sifat nanti sentimen dengan ini akhirnya jadi alasan, akhirnya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu sebenarnya cuma pasemon semua. Jadi kurang lebih sama badek tadi sama lah Pak ya, kurang lebih ya. Itu badekan itu ya Pak. Itu. Nah, ada yang lain Pak kira-kira? Ada, ini itu yang mori tutupnya kain. Oh kain kafan itu Pak ya. Nah itu makanya ada marang untuk menyampaikan semua isi ubur rampen yang ada di dalamnya itu sudah ditutup dengan mori. Artinya apa? Supaya semua itu ngemori barang sing putih. Nah, arahnya tadi ada minuman putih, ada minuman hitam, ada badek, ada ini gula merah, gula putih. Nah itu semua artinya apa? Ditutup dengan mori putih. Nah itu artinya apa? Semua supaya putih, supaya baik. Jangan ada yang hitam, yang jelek-jelek itu jangan ada. Jadi kita menghindari yang jelek-jelek, kita tutup dengan mori itu perlambang kebersihan, yaitu kebaikan di dalam pentasan ini. Tidak ada yang dibilang itu tadi. Kalau kita nyampaikan itu apa adanya, soal dibilang musyrik itu ya tergantung yang menilai Mas. Yang menilai masing-masing ya Pak. Iya. Mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau orang beranggapan bahwasannya kuda kepang musyrik itu wajar Pak. Karena apa yang Bapak bilang barusan ini tadi, karena dia nggak tahu Pak, jadi bisa dibilang ini musyrik. Jadi sebenarnya isi dalam sesaji ataupun sajian sendiri itu memang ada filosofinya, bukan untuk
jin, setan apa dan sebagainya, bukan Pak ya? Ada setan doyan gedang Mas, nggak ada lah. Jadi kalau untuk kemenyan sendiri pun ada filosofinya juga. Jadi mungkin dari situlah Pak. Jadi Pak Asnan sudah menjelaskan tentang sesaji ataupun kemenyan sendiri. Mungkin sebagian besar dari masyarakat yang nggak tahu mungkin bisa tahu Pak di situ. Ya ini ada lagi satu ini. Nah itu apa kan itu, Pak? Saya itu tabur beras kuning kan. Iya Pak, kemarin kenapa kok ditabur beras kuning ini di kalangan Pak, diputerin? Itu ada filosofinya juga apa gimana Pak? Kalau beras sudah saya sampaikan tadi itu sumbering seger waras. Kuning kenapa kok harus kuning? Kuning. Jadi supaya apa? Bersening itu bersih, tenang. Artinya tenang. Kita batasi, kita siram. Di antara penonton dengan pemain itu kita batasin aja. Ini filosofi juga ini. Dibatasin supaya apa? Pemainnya pemain. Tetap greget tumandang dalam artian menampilkan keseniannya. Penonton ya gitu, ada batasnya untuk menonton, menikmati apa yang ditampilkan oleh kesenian ini. Jadi itu pembatas. Nah, jadi untuk membatasi ini supaya ada beda silah-silahnya penonton dengan si pemain dengan si penabuh. Itu sebenarnya kan diberi batas itu filosofi aja. Kalau nggak gitu orang ya enaknya sendiri semerawut kan. Nah itu yang mana penonton mana pemain. Nah jadi ada dibatasin. Itu filosofinya di situ aja untuk pembatasan lah. Oh begitu Pak ya. Kenapa kok harus beras Pak? Apakah nggak bisa diganti dengan bahan lainnya apa seperti apa gitu Pak? Ya inilah, ini kan memang itu tradisi. Memang dari dulu itu tradisinya harus pakai beras kuning. Itu tadi yang saya bilang. Filosofinya kan sumbering seger waras. Nah ini kalau nanti kalau bilang pasir ya, apa nggak pantas kan? Nah ini memang pantasnya ya itu beras. Itu beras. Jadi itu filosofinya ada ya untuk pembatas. Jadinya itu artinya dari situ sudah saya sampaikan. Untuk pembatas ini maksudnya pembatas dari penonton apa gimana Pak? Dari pemain sendiri. Terus fungsinya beras kuning sendiri ditaburkan ini untuk apa Pak? Ya itu tadi Mas, untuk pembatas saja penonton ini loh. Orang yang nggak ngerti kan tahu, oh sudah dibatasin ini. Kan ngerti itu sudah dibatasi keliling sampai jangan sampai di tempat musiknya, di tempat apa ditaburi supaya ini pembatas seninya, perangkat seninya. Jadi jangan sampai penonton itu masuk ke situ jadi ada batasan. Jadi ya itu tadi harus pakai beras supaya apa? Kuning supaya tetap tenang, supaya tenang, tidak ada masalah, ada dibatasi. Dengan berarti beras kuning itu tadilah filosofinya dengan beras kuning itu tadi Pak ya. Supaya tenang penonton dengan pemain, penonton biar menikmati nontonnya, pemain biar kita konsentrasi dengan main kita. Itu jadi makanya kita bakari dengan beras kuning. Ada lagi nih Pak. Di situ saya lihat kan di sajennya sendiri kan di situ ada bunga itu Pak. Berapa jenis bunga? Apakah itu ada filosofinya juga Pak? Oh ya, ada Mas. Itu itu bunga. Itu kalau bahasanya sebenarnya kembang. Nah, kembang ini yo pakem yo lambang. Jadi itu filosofinya situ. Jadi di situ ada beberapa macam bunga, ada 3 macam kalau salah itu. Ada mawar, ada kenongo, dan ada kantil. Nah, filosofinya mawar itu mawarno-warno. Maksudnya apa itu? Mawarno-warno ini dalam kehidupan ini bermacam-macam Mas. Bermacam-macam kehidupan ini ada merah, ada putih, ada hijau dan sebagainya. Itu ibaratkan gitu. Jadi macam-macam. Nah, terus kenongo, yo kenongono ini mau melakukan apa, mau melakukan sesuatu apa itu ada, tapi konsekuensinya itu ditanggung sendiri-sendiri. Dalam hidupan mau macam-macam kenongo ini, tapi ya itu tadi resiko kan kita harus sendiri. Makanya dalam arti kesenian ini janganlah warna-warna macam-macam. Kenongono penonton boleh begitu, pemain begini, tapi ada batasan-batasan yang pakai ya, tadi beras kuning itu biarpun ada batasan. Dan kenong ini warna-warna penonton itu kan macam-macam Mas. Dari apa saja penonton, dari suka apa aja menonton, asalkan kita tujuannya kita sama, yaitu untuk
menikmati atau menonton kesenian ini. Kita pun gitu, pemain sebagai pemain, penabuh juga begitu. Nah, itu tujuannya kita untuk menghibur, karena kita orang seni untuk menghibur. Kantil, nah ini kantil, artinya kantil ini melekat ini ya jadi satu. Nah ini antara penonton dengan pemain ini jangan sampai ada itu tadi, jangan ada hal-hal yang sifatnya kontra. Nah, penonton itu tujuannya menikmati pertontonan hiburan kita. Nah, pemain dan penabuh ini tujuannya untuk menghibur si penonton. Nah, ini jadi menyatu, akhirnya tujuannya satu, hiburan untuk menghibur dan untuk dihibur. Jadi jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu artinya dari kembang itu makanya disebut pakem biolambang. Gitu, Pak. Itu artinya. Jadi ada yang lain Mas perlu ditanyakan? Monggo, mumpung masih ada kesempatan kita ketemu. Nah, mungkin tidak jelas, mungkin orangnya sudah tahu. Kalau ya sudah tahu, memang kita cara menyampaikan itu beda. Penyampaian atau apa ya kurang lebihnya kami juga minta maaf aja kalau itu. Wah, sudah jadi karakter saya orang. Ya lumrah Pak, itu sudah lumrahnya manusia Pak. Ada kekurangan dan ada kelebihannya Pak. Oke, mungkin begitu saja lah Pak untuk kejelasan tentang isi dalam sesaji ataupun sajen Pak. Oke, mungkin lebih lanjutnya ini itu tadi kan kita bahas tentang kemenyan ataupun sesaji Pak ya. Iya. Kalau untuk pementasan ini Pak, kira-kira Pak Asnan sendiri sebagai sesepuh kesenian ini apa sih Pak pertama kali yang harus dipersiapkan di pementasan atau kesenian kuda kepang ini Pak? Oh iya, itu juga itu penting itu Mas. Nah, memang biasanya ini ya, kalau saya sudah sendiri ya memang ada persiapan itu ada. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang lain juga sama ya. Kalau sebagai sesepuh kita itu mempunyai rasa tanggung jawab kepada paguyuban. Jadi itu ada persiapan Mas. Memang ya sebelumnya itu mesti puasa, itu tirakat. Tirakatan itu apa artinya? Itu harus Pak ya? Ya enggak suatu keharusan. Ada juga yang enggak, yang itu terserah haknya orang-orang itu. Kita ini kalau saya enggak melakukan pun enggak apa-apa. Tapi kalau kita tirakat, apa jeleknya kita tirakat kan? Nah itu untuk apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu bersama kita untuk minta ridhonya supaya pementasan kami atau saya besok ini selalu beri keselamatan, kelancaran tanpa ada gangguan sesuatu pun yang mengenai ke paguyuban atau kesenian yang kita tampilkan itu. Jadi tetap aja Mas, kita tirakat itu bukan minta kepada siapa, kita mohon perlindungan atau ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi keselamatan itu tadi, selalu dilindungi. Jadi kesenian saya, paguyuban saya ini supaya dilindungi. Ya Allah, lindungilah kesenian saya ini dari hal-hal yang tidak saya inginkan. Itu pasti ada Mas. Itu pasti ya. Pak. Nah, terus ini Pak, kenapa di kesenian kuda kepang sendiri ini kok ada kesurupannya? Terus apakah itu betul bisa dimasukkan, apa memang dari si penarinya sendiri itu sudah ada pegangan apa seperti apa Pak? Ya, kalau kesurupan ini memang ada beberapa juga ya. Ada beberapa versi atau kemungkinan orang itu bisa. Ada juga memang ada Mas. Kita ya saya pun juga pernah ya. Tidak semuanya begitu ya enggak. Tapi kalau memang ada bawaan itu ada. Bawaan itu ada. Artinya apa? Ini orang itu memang enggak tahu itu memang itu atau titisan atau memang dia itu apa? Diisi. Nah, itu ada. Tapi kalau saya sendiri nggak bisa lah kita mengisi dengan kodam atau dengan makhluk-makhluk itu diisikan dengan saya nggak bisa. Itu ada ya, tapi kita nggak melakukan itu. Berarti di kesenian kuda kepang itu memang tidak ada seperti itu Pak ya? Ya kalau saya sendiri gitu ya, saya pribadi nggak ada gitu. Yang saya lakonin ini gini, ada dua itu apa ini namanya sugesti. Nah, sugesti ini orang ini menikmati kalau sudah kita jadi pemain wayang ya, ini mengikuti alunan musik tadi, alunan lagu-lagu atau ya ini akhirnya ini begitu pusing akhirnya dia masuk ke
alam bawah sadar. Akhirnya karena menjadi, sugesti musik itu tadi. sugesti musik sama lagu-lagu itu tadi. Jadi senangnya naik kuda pakai barongan, jadi senangnya jadi menikmati yang apa yang dipegang itu akhirnya jadi tersugesti. Nah, seperti orang di hipnotis kayak gitu lah Mas. Mungkin gitu di bawah alam sadar, jadi tidak sadar langsung gini. Tapi ya orang itu ya bisa disembuhkan itu ada itu, cuma disembuhkan kadang di apa pernapasannya atau apa itu bisa. Nah, terus yang ketiga mungkin ini ya itu tadi ada jambu. Nah, jambu maksudnya dalam artian seperti jambu apa ini itu, gini, orang ini tidak sugestinya kurang di antara seneng dan tidak, tapi dia tetap main. Nah, akhirnya kepingin apa itu kesurupan, kepingin dadi itu tadi ya. Nah ini akhirnya pura-pura. Nah itu jambu. Oh itu dari arti dari jambu Pak. Jambu. Nanti cuma pura-pura aja Pak, nggak betulan Pak ya. Nah, itu enggak abu apa, cuma semu lah, semu. Makanya saya lihat kemarin itu ada yang minta kemenyanyi dibawa datang terus dia seperti ini, itu berarti cuma itu cuma apa variasi, namanya kesenian Mas. Kalau kuda lumping nggak gitu ya nggak seru lah Pak ya. Seru. Jadi kalau betul. cuma joget-joget aja ya orang, wah ini kuda lumping apa dangdutan kan gitu Mas. Iya betul Ini Pak. jadi ada silah-silahnya. Ini kuda lumping ya harus begitu. Tapi semuanya kan ingat besok sudah 1 bulan kali atau 3 bulan baru kita kan nggak sehari-hari Mas. Orang musyrik atau syirik itu kalau dilakukan setiap hari, setiap saat, dipercayai, akhirnya itu tadi menduakan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengakhiri kehidupan kita. Itu artinya musyrik kalau itu pendapat saya Mas ya. Tapi kalau dari kuda kepang ini memang murni kesenian tujuannya untuk menghibur penonton. Berarti memang untuk Pak Asnan sendiri selaku sesepuh di kesenian kuda kepang ini tidak ada istilah kata unsur untuk masukin kodam ke ini, dan untuk penarinya atau untuk kru sendiri ini kamu harus cari kodam, harus cari ini, itu nggak ada memang Pak ya. Memang kita cuma di seni aja ya, kita ngajarkan seni seperti ini, jadi tidak ada kita nyuruh orang ini untuk cari kodam, kamu harus dapat kodam apa gimana gitu, nggak ada itu Pak ya. Nggak ada. Tapi kalau orang ya sekarang tidak ada di kuda lumping aja Mas, di apapun orang bisa kesurupan, orang bisa apa itu ya, itulah makanya kita sebagai sesepuh atau sebagai orang tua kita harus jaga-jaga untuk memagarin kesenian kita, jangan itu tadi dengan tirakat memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disingkirkan dari hal-hal seperti itu. Karena tidak saya inginkan setan apa ini masuklah, itu enggak ada, kodam masuklah, tidak ada itu Mas. Nanti khusus biar itu sugesti atau menikmati itu dengan sendirinya, memang kesenian harus dinikmati gitu. Kalau enggak penonton jenuh Mas, enggak ada serunya. Kalau gitu. Untuk sugesti sendiri itu memang dia akan mengikuti apa yang dia dengar ataupun apa yang dia rasakan. Berarti memang real itu bukan istilah kata, bukan kerasukan Pak ya. Itu cuma sugesti aja Pak ya. Itu tadi saya bilang tadi ada juga itu, tapi nggak tahu. Nah itu bawaan atau memang benar-benar melewati atau memang benar-benar kemasukan itu ada, tapi tidak semuanya begitu. Tapi ya bisa sembuh karena itu menikmati. Bisa juga dari sugesti saking keliwatnya jadi seperti beneran. Nah ini mungkin terakhir Pak, pesan moral atau motivasi kedepannya untuk generasi penerus kesenian kuda kepang ataupun kesenian budaya yang lainnya itu seperti apa Pak yang diharapkan Pak Asnan? Ya motivasinya seperti kita ini walaupun sudah tua tetap tampil apa supaya generasi penerus ini ada juga yang mau meneruskan, karena apa ini juga kesenian Nusantara. Nah ini tetap harus dijaga, diuri-uri supaya tetap ada, jangan sampai begitu hilang begitu aja. Nah, biarpun apa itu namanya, kalau dibilang gini, asalkan kita bisa menjelaskan duduk permasalahannya apa yang sebenarnya terjadi pada dalam kesenian ini, terus sesajen kemenyan itu bisa menyampaikan, itu artinya semua filosofinya aja. Jadi tidak ada untuk memberikan kepada makhluk-makhluk yang itu tidak ada Mas. Jadi semoga aja kesenian kuda kepang ini ke depan lebih tetap diuri-uri dengan generasi selanjutnya. Amin. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan
mungkin di hari berikutnya atau kedepannya kita bisa ketemu lagi Pak. Insya Allah. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah Ya, Mas. malam ini Pak, karena Iya, oke. udah malam nggak enak nanti merepotkan Pak. Ya. Oke, mungkin begitu saja penjelasan tentang kesenian kuda kepang dan inti ataupun arti dari kemenyan ataupun sajen. Jadi kalau menurut saya pribadi itu wajar masyarakat menilai bahwasanya seni kuda kepang ini musyrik karena dia belum tahu kesenian ini seperti apa, terus arti dari kemenyan ini apa, terus arti dari isi sesajen ini apa. Mungkin ini tadi sudah diperjelas sesepuh ataupun Pak Asnan. Jadi mungkin masyarakat bisa menilai Pak ya. Iya. Jadi untuk kedepannya mungkin itu saja yang bisa diperjelas untuk kesenian kuda kepang. Untuk selanjutnya mungkin kami akan menanyakan kepada ulama atau tokoh agama yang berada di Batam. Oke, ikuti terus channel Jejak Langkah 210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.